Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan topik makalah kami, yaitu telaah konflik SARA dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Karena pada hakikatnya konsep masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat yang ada. Masyarakat multikultural menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasikun, masyarakat multikultural bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural mempunyai subkebudayaan yang bersifat divers. Yang kedua, menurut Liliwewi, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultural dari masing-masing etnik. Selanjutnya, menurut Kaimilika, seperangkat gagasan yang relatif mempunyai koherensi dengan gagasan yang membentuk sebuah mozaik kebudayaan yang terbentuk oleh kompleksitas. Jadi, masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan, seperti negara kita yang terdiri dari berbagai ragam suku, bahasa, agama, budaya maupun adat istiadat, sehingga pada masyarakat kultural akan terjadi sebuah kesatuan antara perbedaan tersebut seperti pada negara kita sendiri, walaupun berbeda-beda tetap dalam sebuah satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Pertama, memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satu penyebab terciptanya keragaman dalam masyarakat Indonesia yaitu karena terletak kondisi geografis, iklim, serta tanah. Dengan demikian, setiap kelompok masyarakat yang mendiami wilayah geografis yang berbeda akan menciptakan sistem kebudayaan yang berbeda pula. Yang kedua, memiliki nilai dan norma yang telah disepakati. Nilai dan norma yang dimaksud adalah bersifat mendasar. Di dalam negara Indonesia, kita memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang menjadi nilai dan norma yang telah disepakati bersama dalam warga negara Indonesia. Yang ketiga, bersatu melalui proses yang relatif lambat. Perbedaan adat istiadat, ras, agama, hingga kebiasaan tentu membuat proses integrasi pada masyarakat majemuk berjalan lambat. Bersatunya masyarakat ini juga didasarkan atas ketergantungan antar kelompok, perasaan senasib, dan juga cita-cita masa depan, sehingga kita bisa menciptakan integrasi pada masyarakat multikultural. Yang keempat, perbedaan dalam masyarakat cenderung menimbulkan konflik sosial. Pada masyarakat multikultural, isu terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA menjadi kekhawatiran utama. Bahkan, isu-isu tersebut berpotensi dijadikan alat untuk memecah belah persatuan bangsa oleh kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Yang kelima, terjadi dominasi kelompok dominan. Pada masyarakat multikultural yang beragam, jumlah menjadi hal yang paling penting, sehingga membuat kita sering mendengar istilah kelompok mayoritas dan minoritas. Pengertian konflik menurut ahli. Menurut Takwiri dalam Stone dan David 1977, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Yang kedua, menurut Gibson, hubungan selain konflik ialah hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling bergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama dengan satu sama lain. Menurut Robin 1996, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok.
Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik, maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan. Selanjutnya, menurut Winery 1985, konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena itu, konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Kondisi multikultural tersebut berpotensi memicu terjadinya konflik sosial, kerusuhan warga, perkelahian pemuda, ketegangan antara masyarakat dengan taman balai nasional. Penyebab konflik dalam masyarakat multikultural, sikap primordialisme atau perasaan kesukaan yang berlebihan, stereotip negatif atau prasangka negatif terhadap pihak lain yang sikap perasaan orang terhadap manusia tertentu, golongan ras atau kebudayaan yang berlainan dengan golongan orang berprasangka itu, diskriminasi rasial atau perilaku tidak adil berdasarkan ras. Sebagai contohnya, Karimun Jawa dikenal sebagai Indonesia Mini. Hal ini karena penduduknya terdiri dari berbagai etnis seperti Jawa, Bugis Makassar, Madura. Pengertian pluralisme menurut para ahli yaitu ada 3 tokoh. Yang pertama itu Gerhard of College dan Edward Georgia, yaitu cara pandang fisiologis yang tidak menggambarkan semua pada prinsip atau keyakinan pribadi. Dan Anton M. Mulyono, sesuatu yang memberi makna jamak atau ganda dari segi kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat. Syamsul Ma'arif, yaitu sikap sesuatu saling memahami dan menghormati. Adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Santrok, yaitu penerimaan tiap individu yang berpendapat bahwa perbedaan budaya harus dipertahankan dan dihargai keberadaan. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam pluralisme. Yang pertama, pluralisme budaya. Pluralisme budaya adalah kondisi budaya yang majemuk, yang mana istilah ini digunakan untuk menggambarkan penerimaan budaya alternatif. Kemudian yang kedua, pluralisme agama. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang memiliki makna luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda dan digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, pluralisme sosial. Pluralisme sosial adalah sebuah paham yang menerima keberagaman berupa sikap saling menghormati dalam interaksi sosial yang terjadi antara individu atau kelompok pada sebuah tatanan sosial. Yang keempat, pluralisme ilmu pengetahuan. Pluralisme ilmu pengetahuan adalah keanekaragaman ilmu yang menjadi faktor utama pertumbuhan ilmu pengetahuan. Yang kelima, pluralisme media. Pluralisme media adalah keberagaman teknologi untuk membantu orang-orang berkomunikasi, baik dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Rahawarin. Saya dari kelas A 2018, Prodi Pugesde. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi manajemen konflik SARA. Strategi manajemen konflik SARA terjadi karena rendahnya kesadaran sikap toleransi sebagai masyarakat multikultur adalah salah satu pemicu munculnya berbagai konflik sosial.
Jadi strategi manajemen konflik SARA yaitu terjadi karena rendahnya kesadaran sikap toleransi sebagai masyarakat multikultur adalah satu pemicu yang menimbulkan berbagai konflik sosial. Kemudian multikulturalisme budaya harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber utama konflik dan perpecahan ataupun timbulnya dominasi kelompok mayoritas atas minoritas. Jadi kita harus memperbaiki multikultural budaya supaya tidak terjadi konflik dan perpecahan ataupun timbulnya dominasi kelompok yang terjadi. Kemudian kesimpulan dari makalah kami tersebut yaitu masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai budaya yang bersifat indiversi serta sering terjadi konflik. Faktor yang menyebabkan keberagaman budaya ini adalah faktor geografis, pengaruh budaya asing, dan kondisi iklim yang berbeda. Ini juga akan mempengaruhi karakteristik diri seseorang. Perbedaan karakteristik diri yang bawaannya sesuai dengan budaya masing-masing akan memudahkan konflik terjadi antara individu yang berbeda. Tetapi untuk mengatasi itu semua kita perlu suatu pernyataan, yaitu saling memahami kondisi masing-masing, menghargai, dan sesulit apapun masalah yang dihadapi berusaha untuk tersenyum meski sulit. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masukan, sanggahan, pertanyaan dari teman-teman atau kelompok lain, kami persilakan melalui kolom komentar. Terima kasih.